Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Itu kan tadi tugasnya ya. Tugasnya itu ada nomor 1 sampai nomor 8. Siapa tokoh dalam cerita itu? Apa masalah muncul dalam teks tersebut? Kenapa? Halo ya. Saya masalahnya belum masuk grup. Maaf ya, saya belum masuk grup, makanya saya minta tolong. Diposting di grup ya. Tolong di-upload aja ke grupnya. Soalnya saya nggak bisa, makanya saya minta tolong dikasih tahu ke teman-temannya. Kalau saya bisa posting, pasti saya post itu. Oke ya, kita lanjutkan ya. Sudah di kontak teman-temannya? Oke ya, kita lanjutkan. Kita akan membahas mengenai mengenal struktur cerita ya. Ya, mengenal struktur cerita. Mengenal struktur cerita fabel ya, cerita fabel. Kita tahu bahwa cerita fabel itu adalah cerita yang ditokohkan oleh binatang-binatang ya. Jadi apa yang disebut dengan fabel itu adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang ya. Itu yang kita sebut dengan fabel. Nah, kita akan mengenal apa itu struktur cerita ya. Struktur ceritanya itu dibagi dari 4 macam. Apa saja? Yang pertama itu ada yang disebut dengan orientasi ya. Orientasi. Yang kedua adalah komplikasi ya. Oh, oke ya. Jadi mana struktur cerita fabel ya? Yang pertama ada orientasi, kemudian ada komplikasi, kemudian ada resolusi, dan ada koda. Ini adalah struktur cerita fabel. Ya, struktur cerita fabel itu bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah struktur cerita fabel. Kalau diingat-ingat minggu lalu, ya, minggu lalu di pelajaran bahasa Indonesia kan sebentar itu saya pernah pakai buku yang sebelumnya yang ternyata bukunya salah itu, ya toh. Nah, di situ kan dibahas tentang siapa tokohnya, bagaimana plotnya ya kan, jalur ceritanya, alur cerita. Kemudian ada juga dibahas tentang uh, prosesi masalahnya, kan ceritanya itu membangun ceritanya mulai plotnya itu bagaimana, mulai dengan ada masalah. Kemudian dari masalah itu ditimbulkanlah konflik. Konflik itu sampai akhirnya klimaks. Setelah klimaks selesai ada resolusinya. Selesai. Nah, demikian juga dengan cerita fabel ini. Prinsipnya juga sama seperti itu. Kalau dulu kita minggu lalu kita sempat bahas ada yang disebut dengan apa yang disebut dengan protagonis, ada yang disebut dengan antagonis, ya kan? Kalau protagonis itu siapa? Itu adalah lakonnya atau tokohnya. Jadi lakon atau tokoh yang baik, maka kita sebut dengan protagonis. Sementara
Tokoh yang nggak baik itu yaitu tokoh yang antagonis, yaitu yang jadi penjahatnya, biasanya disebut dengan tokoh antagonis. Nah, dalam fabel itu bentuknya seperti apa? Ini ada yang disebut dengan orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan ada koda. Oke, kita lihat orientasinya seperti apa dari cerita yang sudah dipelajari kemarin. Coba kita lihat di buku ya. Sudah dibaca belum bukunya? Coba perhatikan di sini. Oke, sudah terlihat ya. Sudah kelihatan belum? Kalau ada bukunya boleh dibuka halaman 7. Dibuka halaman 7. Nah, di situ ada ya. Ada yang disebut dengan orientasi, ada komplikasi, kemudian ada resolusi, dan ada koda. Coba kita buka halaman 7, halaman 8. Ya, halaman 7 dan halaman 8. Coba halaman 8 deh. Struktur cerita teks fabel kupu-kupu berhati mulia. Itu ada orientasinya, ada komplikasinya, ada resolusi, dan koda. Ya. Hikmah atau pelajaran apa yang diambil dari cerita di atas adalah tak boleh bersikap sombong dengan merendahkan orang lain. Ya. Kita harus hidup saling membantu dan peduli terhadap orang lain. Nah, di sini ada bagaimana kita membagi cerita itu menjadi 4 bagian. Karena itu tadi, karena cerita itu berupa struktur, jadi strukturnya ada 4 katanya. Maka kita bagi menjadi 4. Yang pertama apa? Orientasi. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ini orientasi ya. Orientasi itu pendahuluan atau pengenalan atau juga bisa pengkondisian kalau dalam pertemuan minggu lalu ya. Kemudian komplikasi, ia melihat kepompong di atas pohon. Semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Ini sudah mulai nih komplikasi. Komplikasi itu kan kalau dalam bahasa lain bisa disebut dengan konflik. Komplikasi itu kompleks. Ya, kompleks itu rumit. Nah, rumit itu ada masalah, ya kan? Nah, komplikasi ini dimulai dengan adanya konflik, dimulai dengan semakin rumit ceritanya, jadi ada mulai kelihatan tokoh-tokohnya, lakon-lakonnya, siapa yang baik, siapa yang jahat. Hai kepompong, alangkah jelek nasibmu, kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini, bagaimana musuh nasibmu jika ranting itu patah. Nah, seperti itu. Jadi ini sang semut membanggakan diri bisa pergi ke tempat dia suka. Ya kan? Sang semut juga kuat mengangkat beban yang lebih berat dari tubuhnya. Jadi semut merasa dirinya yang paling hebat. Sementara kepompong diam saja. Nah, ini kan ini ketika kesombongannya mulai ditampilkan gitu ya, bagaimana semut berlaku sombong ya. Kemudian sampai ketika semut itu mendapatkan masalah. Nah, ketika semut itu mendapatkan masalah ketika dia mau tenggelam, terleset oleh lumpur seperti itu. Dan untuk itulah ada resolusi ya. Saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Nah, ini resolusi. Jadi masalahnya apa? Komplikasinya adalah tenggelam karena terpleset lumpur, banjir gitu basah. Nah, resolusinya adalah ditolong oleh kupu-kupu dengan membawa ranting kemudian diajak terbang.
Nah, dan kesimpulan atau koda atau akhir bagian akhir ceritanya adalah sang semut berjanji bahwa pada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, jadi memahami struktur teks cerita fabel, kamu dapat menjawab pertanyaan berikut dengan memberikan alasan atau kalimat lain. Hmm. Di sini ada pertanyaan. Sudah benar atau belum? Kalau benar, apa alasannya? Kalau belum, bikinkan yang benarnya gimana? Silahkan. Kira-kira gimana? Setujukah kamu dengan pernyataan pada bagian orientasi yang berisi dikisahkan pada suatu hari yang cerah? Ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Dia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Berikanlah. Kenapa? Setuju. Alasannya kenapa? Nah, betul. Oke, itu ada orientasi. Oke, setuju. Kalau yang lain bagaimana pendapatnya? Hmm. Oke, setuju. Berarti tidak ada yang setuju. Oke, berarti sepakat ya, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut saja kalau begitu. Bagian nomor 3, setujukah kamu dengan pernyataan bahwa komplikasi disusun dengan kalimat yang memunculkan masalah dalam teks tersebut? Berikan alasanmu. Dalam teks tersebut dapat kalimat. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, apakah sudah sesuai? Kau belum coba bikin alternatif lain. Bagaimana? Ya, oke. Kalau misalnya dibuat alternatif kalimat lain apa? Coba contohnya beri kalimat alternatif kalimat yang lain untuk memunculkan masalah. Beri alternatif lainnya apa? Coba buat kalimatnya. Hmm? Ini kan. Nah, itu kan contoh. Nah, kita bikin alternatif lainnya seperti apa? Oke, baiklah. Oke, baiklah kalau gitu. 5 menit masing-masing harus bisa ya. Oke, 5 menit.
Kalau itu masuknya di koda di akhir. Karena kita kan ingin mencari komplikasi. Jadi kayak mau memunculkan masalah. Untuk memunculkan masalah. Ya, bisa. Ya, bentuknya seperti itu bisa. Ya, bisa. Nah, itu kan karena contohnya seperti itu. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tak bisa pergi kemana-mana. Nah, kalau kita buat kalimat lain misalnya, bentuk kepompong atau semut bergaya, dia bisa bebas pergi kemana saja, dan kepompong hanya bisa diam. Misalnya. Ya, itu bisa, itu. Ya, itu contoh komplikasi. Jadi mulai memunculkan masalah. Iya, hmm, seperti itu ya. Bisa, hanya itu kan baru satu semut, sementara kepompongnya belum. Karena di sini kan komplikasi, jadi memunculkan konflik, memunculkan masalah antara semut dan kepompong. Nah, seperti itu. Oke ya, sudah 5 menit, sudah pada bisa ya. Oke, nah sekarang kita bagian nomor 4. Apakah kamu setuju dengan bagian koda dalam teks itu? Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, oke? Okay? Oke, okay. Setuju, bagus. Nah, bikin kalimatnya. Contoh.
Ya, itu konteksnya dengan Mbak Siti. Ini kan kita konteksnya bicara tentang fabel. Berarti kita bicara tentang kita sebut dan kepompong. Misalnya begini nih. Nah, ya. Semut akhirnya menyadari kesalahannya yang berlaku sombong, misalnya ya. Nah, kemudian di bawahnya, semut menjadi kesalahan yang berlaku sombong, lalu dia berjanji akan merubah dirinya tidak sombong lagi dan meminta maaf pada kelompok. Seperti itu. Ini kan? Nah, seperti itu contohnya. Oke? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut. Setelah kamu cermati teks tersebut lebih mendalam dan mengetahui strukturnya, ceritakan kembali teks cerita fabel tersebut. Minta teman-temanmu menyimak teks lisan yang kamu ceritakan dan minta tanggapannya. Diskusikan dengan guru dan temanmu. Catatlah hasil diskusi dan masukannya. Oke, ini kalau mau dikerjakan saya kasih waktu 10 menit. Oke ya. Betul, 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 betul. Di sini kan minta coba ceritakan kembali teks cerita fabel tersebut. Mintalah temanmu menyimak teks lisan yang kamu ceritakan dan minta tanggapannya. Jadi ya silakan masing-masing nanti memberikan komentarnya, menyimak apa menceritakan kembalinya seperti itu. Ini adalah pelajaran bagaimana kita membaca, kemudian dari hasil bacaan kita kemudian kita sampaikan kembali. Itu ada teknik menceritakan kembali. Enggak, tapi ini kan di sini menceritakan kembali dengan menyimak teks lisan yang menceritakan. Jadi uh, ambil poin-poin pentingnya. Jadi bukan membaca lagi, tapi menceritakan kembali. Kalau menceritakan kembali artinya tidak sama dengan apa yang sudah diceritakan aslinya, ya. Itu bisa kita ambil kesimpulan. Ya, ya kayak diringkas, betul. Seperti itu. Iya, boleh. Iya, coba yang lain dengarkan. Bagaimana? Bagaimana? Silakan. Nanti biar ada tanggapan juga. Ayo. Yuk. Kalau enggak ya siapin dulu waktunya 5 menit. Ya, boleh.
Ya, betul seperti itu. Ya, betul. Jadi eh, kita tahu bahwa cerita struktur tabel sekali lagi ada orientasi, ada ada komplikasi, kemudian resolusi dan koda. Ya. Nah, di sini tadi ada mengidentifikasi kata kerja. Kata kerja itu apa saja? Di sini ada melihat, mengejek, menggantung, berlalu, memegang, mengangkat, diam, berjanji, atau apa saja. Kemudian coba dilihat. Nah, bisa dilengkapi. Dari bacaan tadi, silakan. Enggak, ya betul. Ya, itu. Kita mencari kata kerjanya. Jadi kita harus tahu dulu kata kerja. Ya, kata kerja. Kata kerja itu apa? Misalnya melihat, memegang, menarik, mendorong, atau apa? Berlari. Nah, itu coba dikumpulkan dulu. Di sini ada 10 nomor. Coba dikumpulkan dulu, dibaca lagi, nanti baru ditulis. Ya, ditulis di sini jawabannya. Silakan. Kata kerja apa saja? Coba kita lihat ke sini. Coba ya, misalnya. Pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan. Berjalan. Jadi kata kerjanya berjalan saja. Yes. Ah, betul. Ya, makanya ini kita kumpulkan coba ya. Ya, berjalan-jalan. Ini berjalan. Ini melihat. Melihat taman. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa. Nah, dia melihat sebuah melihat. Ini melihat ya, melihat kata kerja. Di atas sang semut mengejek. Bentuk kepompong yang jelek dan tak bisa pergi. Pergi ya, kata kerja. Alangkah jeleknya nasibku. Kamu hanya bisa menggantung. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas. Bagaimana jika nasibmu? Sang selimut membanggakan dirinya yang bisa pergi kayak mana yang suka langsung kuat. Kan? Mengangkat, mengangkat. Iya, merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Mendengar, ya kan? Pada satu pagi, sang semut kembali berjalan. Karena hujan, genangan lumpur terdapat di mana-mana. Membuat semut tergelincir, jatuh, hampir tenggelam, berteriak, ya kan, untuk ya kan, terbang. Kemudian kupu-kupu menjulurkan, peganglah, aku akan mengangkat, memegang, mengangkat, menurunkan. Sang semut berterima kasih telah ia memuji, ya kan. Mendengar pujian ini, kupu-kupu bersemangat. Aku ada kepompong yang pernah kau ejek. Ternyata kepompong yang dulu diejek sudah menyelamatkan.
ya kan? Ya. Hmm. Ya, seperti itu. Ya, ini ada contoh kata-kata kerja. Kata kerja ya. Oke. Jadi tahu kan istilah kata-kata kerjanya apa saja? Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk bagian ini, oke ya, di koda ini bagian terakhir apa coba? Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan yang ada di taman itu. Ya kan? Oke, jelas ya. Ini untuk kata kerja bisa ya, nggak ada masalah. Halo, jelas? Kita lanjutkan. Bisa. Nah, setelah kamu dapat mengidentifikasi kata kerja, coba kelompokkan kata kerja tersebut ke dalam dua bagian. Ada kata kerja yang apa di sini? Kata kerja aktif transitif. Bagian kedua ada kata kerja aktif intransitif. Aktif transitif ada kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat. Misal, memegang, megang apa, ya kan? Mengangkat, ngangkat apa? Itu kan butuh objek. Itu ada kata kerja aktif, memegang tangan, ya, seperti itu. Sementara kata kerja aktif intransitif ada kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek, ya. Kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek. Misalnya diam, ya udah diam, ya kan? Tidur, ya tidur, ya kan? Nah, ini identifikasi. Memegang, mengangkat, diam, berlalu. Oke, silahkan. Sudah, silahkan dicari dari kata-kata tadi yang sudah di kuning-kuning di sini. Sini ada kuning-kuning tadi. Kuat, kuat apa, ya kan? Mengangkat, mengangkat apa? Kuat. Memegang, memuji, berjanji. Menggantung, melihat, mengejek. Menyapa. Ya, di sini ada kan tadi. Diam, berlalu. Terus apa lagi? Oke, coba latihannya. Bisa? Waktunya 10 menit ya. Silakan, 10 menit. Ambil dari bacaan. Ya, yang transitif. Transitif itu bukan objek. Ya, ya, iya. Kalau sudah dikelompokkan, dibuat contoh kalimat.
Bisa, bisa. Ya. Kenapa? Sesuai dengan kata-katanya, dapat katanya berapa? Dapat katanya 5 berarti bikin kalimatnya 5. Ah, betul. Ini aja, begini ya, supaya lebih enak. eh Dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit, ya. Jawabannya langsung dikirim. Diketik lah, diketik ke email, kirim ke email. Ya, diketik karena kita bahasa Indonesia ya. Jadi karena bahasa Indonesia ya harus di ini. Ya, kita tadi selain kita belajar juga, bikin file sendiri, Mbak. Iya, iya di email. Iya, di email. Buat PR saja, baik. Oke. Ya. Tuh, ini berarti tugasnya selesai sampai ini ya. Sampai membuat kalimat pasif, ya. Ya, PR-nya sampai membuat kalimat pasif ini, ya. Kan tadi udah menemukan kata kerjanya, apa kata kerjanya, kemudian dibuat contoh kalimatnya, kemudian dirubah menjadi pasif dan aktif. Nah, oke? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Ya, betul, betul. Oke ya. Ya, ini juga karena kita harus banyak berlatih. Ya, ya 1 sampai 10. Oke ya. Kalau boleh tahu sebelumnya guru bahasa Indonesia siapa di kelas 7 kemarin? Siapa? Oh, itu nanti coba kontak ke Bu Reno lah. Saya nggak tahu. Oke ya. Ya, nggak tahu lah. Nanti coba saya tanyakan juga deh. Oke ya. Sekarang kita menggunakan kata sandang, si, dan sang. Jadi kalau dalam cerita fabel,
itu kita akan mengambil penokoh, kata-kata tokohnya itu menggunakan kata si dan sang. Contoh kalimat, sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Sang semut mengejek kepompong yang jelek. Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Nah, jadi, penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis huruf kecil. Nah, bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Kedua orang itu, si kecil dan si kancil, adalah pembantu di pasar. Kata kecil pada kalimat pertama ditulis dengan huruf kecil karena bukan merupakan nama. Pada kalimat kedua, kecil ditulis dengan huruf K, kapital, karena dimaksud sebagai panggilan atau julukan. Nah, latihan. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata sang dan si. Gimana? Ditulis Mbak. Bisa ditulis nggak Mbak? Di chat. Tulis di sini. Oke? Sang kupu-kupu terbang dan melihat semut. Ada lagi? Ada lagi yang lainnya? Si semut hampir tenggelam di genangan lumpur. Betul. Terus? Yang lainnya? Kok ada lagu ya? Sang kodok, sang kodok. Nah, itu sang kodok. Ah, sang kodok, sang kodok. Nah, sang kodok menunggu hujan di pinggir sungai. Atau apa ya? Itu bisa. Ya, coba ditulis Mbak, ditulis. Biar bisa terlihat. Oke? Si belalang sedang mencari makan. Sang elang sedang mencari mangsa. Oh. Sang mantan mencari mangsa. Sang mantan. Cerita sang mantan. Nah, ya, sang mantan. Hmm.
Ya, apalagi? Oke ya, sudah bisa ya membedakan antara sang dan si. Nah, kalau sudah bisa, kita lanjut. Penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Dalam cek cerita fabel, biasanya digunakan kata keterangan tempat dan keterangan waktu untuk menghidupkan suasana. Untuk keterangan tempat biasanya kita kata depan di, dan keterangan waktu digunakan kata depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Cermati kalimat berikut yang diambil dari teks yang telah dibahas. Dikisahkan, pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Nah, memahami konsep keterangan tempat dan waktu, buatlah kalimat menggunakan keterangan tempat dan waktu secara tepat dan cermat. Berarti kata keterangan tempat ya, di, pada. Oke ya, dua kata itu. Silahkan. Oke, kalau ini gampang lah, silahkan. Latihan lah. Di taman, si kepompong menggantungkan diri.
Betul. Pada pagi hari atau pada suatu hari atau pada suatu pagi, pada suatu hari ya bisa. Di bawah pohon si semut berlindung. Pada hari yang hujan si semut terjatuh. Betul. Ya. Silakan. Itu bikin kalimatnya 10 ya. Oke ya. Sudah. 10 kalimat. Pada suatu pagi si semut kembali berjalan. Pada pagi hari kepompong berubah jadi kupu-kupu. Oke, nggak ada masalah ya. Bisa ya, jelas ya. Iya. Oke, kita lanjutlah kalau begitu. Penggunaan kata hubung lalu kemudian dan akhirnya. Coba ya ini biar nggak pusing ya. Coba kita lihat di sini sebentar. Wah, bahasa Inggris. Kita ganti. Kita lagi mempelajari tentang kata hubung lalu atau kita ganti kata keterangan tempat. Ya kan? Kata keterangan. Oke, kita contohkan di sini. Ini ada videonya. Ini yang buat orang mana nih? Coba kita dengerin. Wah, ini belajar bahasa Inggris. Salah kita. Sementara kita maunya belajar bahasa Indonesia. Nah,
Nggak jelas ya. Ini gabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sementara kalau kita cari di sini eh, belajar bahasa Indonesia ya. Kita tadi kata keterangan pengganti. Kata keterangan pengganti tempat. Nah, nggak ada ya. Coba kalau kita pakai yang lain. Jadi biar nggak ngantuk ya. Nih, contoh di sini apa ini? Ada kata benda, ada dari semua benda dan segala dibendakan. Menurut wujudnya, kata benda dibedakan menjadi dua. Ada kata benda konkret dan kata benda abstrak. Contohnya ada buku, kertas, rumah. Contoh kata benda abstrak adalah ide, udara, dan ilmu, dan sebagainya. Jadi kata benda tersebut terbentuk dari imbuhan. Ke titik-titik, pe titik-titik, ke titik-titik an, pe titik-titik an, per an, dan an. Kata-kata tersebut diperluas dengan menambahkan kata sifat. Kata kerja yang menyatakan perbuatan atau laku disebut verba. Kata kerja dibagi dua, yaitu kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang diikuti oleh objek. Contoh, membeli, menabrak, menangkap. Ya. Kata kerja yang transitif adalah kata kerja yang tidak diikuti secara langsung oleh objek. Contoh, menyanyi, menari, berubah, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri kata kerja. Kata tersebut terbentuk dari imbuhan me titik-titik, di titik-titik, bertitik-titik, tertitik-titik, me titik-titikan, di titik-titikan, dan bertitik-titikan. Contoh, ciri kata kerja. Mempermalukan atau mempertanyakan, diperhatikan, memperbarui, ya kan? Nah, itu ciri-ciri kata kerja. Kata tersebut dapat didahului oleh kata telah, sedang, akan, hampir, dan segera. Segera memperbarui, segera mempertanyakan, hampir diperhentikan, hampir dipertanyakan. Kata tersebut dapat diperluas dengan cara menambah kata sifat. Contohnya, menghitung dengan teliti, lari dengan cepat, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah kata kerja, ya. Jadi kita sudah belajar tentang kata kerja. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan, ada pertanyaan tidak? Ya, minggu depan nggak apa-apa. Kalau nggak terlalu sibuk, ya 2 minggu lagi nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Ini kata kerja ada masalah nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan dari suatu benda atau sesuatu yang dibenarkan. Kata ini disebut pula adjektif. Menurut bentuknya, kata sifat dibedakan menjadi kata sifat yang terbentuk dari kata dasar. Contoh, kuat, lemah, jauh, dan sebagainya. Kata sifat yang terbentuk dari kata jadian. Contohnya, terindah, mengecil, terbaru. Kata sifat yang terbentuk dari kata ulang. Contoh, kekanak-kanakan, pontang-panting, gelap gulita. Kata sifat yang terbentuk dari kata serapan.
amoral, kreatif, super. Kata sifat yang terbentuk dari frase atau kelompok kata, contohnya murah hati, keras kepala, ringan tangan, kepala batu, dan seterusnya. Ciri-ciri kata sifat. Kata tersebut terbentuk dengan tambahan imbuhan ter yang mengandung arti paling. Kata tersebut dapat diterangkan atau didahului dengan kata lebih, agak, paling, sangat, cukup. Kata tersebut dapat diperluas dengan bentuk se-titik-titik plus reduplikasinya atau pengulang katanya, secantik-cantiknya, setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, dan sebagainya. Oke, itu dari kata sifat. Kemudian kita lanjutkan ke kata ganti. Ya, kata ganti adalah kata yang dipergunakan untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Kata ganti dibedakan menjadi kata ganti orang. Ialah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nama orang atau nama-nama benda lain. Kata ganti orang dibagi lagi menjadi kata ganti pertama tunggal, pertama jamak, kedua tunggal, kedua jamak, ketiga tunggal, ketiga jamak. Aku, saya, hamba, kami, kita. Kamu, dikau, kau, anda, kalian, ia, dia, beliau, mereka. Nah, ini kata-kata ganti orang kan. Kata ganti pertama, kedua, ketiga, tunggal maupun jamak. Ya. Kemudian kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan kata ganti digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Contoh, baju saya, sepatu kamu, sepedanya, mobilnya. Nah, kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk ialah kata ganti yang digunakan untuk menunjuk suatu tempat atau benda. Contoh, ini, itu, sana, dan sebagainya. Kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung ialah kata ganti dipakai untuk menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Kata penghubung biasanya dipakai kata yaitu yang, tempat, waktu. Baju Raffi yang berwarna merah itu mahal harganya. Kantor kabupaten tempat ayahku bekerja dikunjungi oleh ibu. Tadi pagi, waktu ayah pergi tergesa-gesa, hujan lebat sekali. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai sekian. Kita akan ganti lagi ketemu lagi di kelas berikutnya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan atau mungkin hari Sabtu ya. Ya mungkin sudah cukup malam, sudah 10:30. Selamat beristirahat, tetap semangat belajarnya, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tetap semangat ya, yang mau tetap kerja lanjutkan, yang mau istirahat boleh istirahat. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.